Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musni. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran tema 4 untuk kelas 6, masih di tema globalisasi. Kali ini untuk subtema 2 tentang globalisasi dan manfaatnya. Baik, kali ini tentang globalisasi dan manfaatnya. Nah, dengan adanya globalisasi ini kita bisa menemukan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan globalisasi. Tentunya manfaatnya banyak sekali. Artinya kita bisa mengakses semua kebutuhan, semua informasi dari belahan dunia. Baik itu di berbagai bidang, baik itu tentang bidang pendidikan, bidang budaya, sosial, dan lain sebagainya, semuanya bisa kita akses di era globalisasi ini. Nah, kali ini berkaitan dengan globalisasi, kita mengingat kembali tentang bagaimana menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Jadi teks eksplanasi dari teks yang dibacakan oleh guru. Nah, caranya bagaimana? Yang jelas, yang pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Jadi teks eksplanasi itu bisa dengan cara mendengarkan ataupun membaca. Kalau membaca juga dengan cermat, mendengarkan pun juga dengan cermat. Yang kedua, catatlah informasi yang penting dari teks tersebut. Dua, dikembangkan informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Nah, dalam mengembangkan kalimat ini kita menggunakan kosakata baku. Nah, apa itu kosakata baku? Kosakata baku itu adalah kosakata yang terdapat dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kemudian kalau kosakata non baku itu pedoman yang tidak kosakata yang tidak terdapat dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekali lagi, dalam menuliskan teks eksplanasi kita harus menggunakan kosakata baku. Kemudian yang berikutnya, setelah tadi mengingat kembali bagaimana menemukan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi, ini hanya contoh saja. Ini temukan informasi penting dari paragraf berikut. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Nah, di sini informasi pentingnya adalah arus globalisasi yang pesat ini sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Dari paragraf di sini pun ini termasuk jenis teks eksplanasi, artinya di sini menggunakan kata-kata baku. Misalnya ini globalisasi, kemudian ini teknologi, ya pakai K, teknologi. Kemudian ini inovatif, ya, ini inovatif pakai F, bukan inovatif pakai V. Kemudian di sini positif, ya pakai F dan lain sebagainya. Ini sekali lagi, dalam teks eksplanasi kita menggunakan kosakata baku. Kemudian dalam teks eksplanasi sumber data itu harus kita cantumkan. Artinya ini sumber datanya dari HTTPS ilmu geografi. Nah, ini kita cantumkan di akhir paragraf. Ini salah satu bukti ciri termasuk ciri dari teks eksplanasi. Jadi sumber datanya dicantumkan di sini di akhir paragraf. Kemudian yang berikutnya, manfaat globalisasi tadi memberikan manfaat kepada banyak negara, misalnya dengan terbukanya perekonomian antar negara. Kemudian memudahkan mengekspor produk dalam negeri. Sebaliknya, harga barang-barang impor akan lebih murah karena apa adanya
aturan barang masuk ya, aturan barang masuk itu diatur bersama. Artinya barang-barang impor itu ada aturannya bagaimana kita mengimpor barang dari luar negeri. Kemudian akan tetapi mudahnya ekspor produk lokal harus benar-benar berkualitas, sehingga apa? Produk ekspor kita itu bisa bersaing dengan produk luar. Kemudian yang berikutnya, setelah kita tadi belajar tentang bagaimana manfaat dari adanya globalisasi, tentunya kita juga mengingat kembali tentang negara-negara ASEAN. Artinya apa? Ini termasuk juga bentuk kerjasama di era globalisasi, baik itu bidang sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, politik, dan lain sebagainya. Nah, ini negara-negara anggota ASEAN itu ada 10 negara. Kemudian ini bentuk kerjasama yang berikutnya ini adalah kerjasama di kawasan Asia Pasifik atau disingkat APEC. Ya. Kemudian yang berikutnya, lahirnya ASEAN. Nah, kita ingat kembali lahirnya ASEAN. ASEAN itu lahir berdasarkan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. Awal berdiri ASEAN itu jumlahnya ada 5 negara, tetapi sekarang sudah ada 10 anggota negara ASEAN. Nah, faktor terbentuknya ASEAN itu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor dari dalam itu adanya dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan. Jadi sama-sama punya latar belakang sebagai bekas negara jajahan. Kemudian ingin bersatu, ingin memperjuangkan kepentingan bersama di berbagai bidang. Kemudian faktor eksternalnya dari luar itu adanya perang Vietnam dan sikap RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Ini bagaimana membentuk RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara, maka diadakan kerjasama di ASEAN, di Asia Tenggara yang dikenal dengan ASEAN. Kemudian kita ingat kembali juga tentang pendiri ASEAN dan wakil-wakilnya. Sekali lagi, ASEAN didirikan oleh 5 negara dengan 5 menteri luar negerinya. Dari Indonesia ini ada Malik, kemudian dari Malaysia Tun Abdul Royak, kemudian Tanat Koman dari Thailand, kemudian S. Rajaratnam ini dari Singapura, dan yang kelima adalah Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, kelima menteri luar negeri ini menandatangani berdirinya ASEAN yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok, sekali lagi tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian yang berikutnya, tujuan diadakan atau tujuan berdirinya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, teknik, pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana, latihan, dan penelitian. Yang kelima, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, jasa, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional. Kemudian prinsip dasar kerjasama ASEAN. 1. Menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, bahwa hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari ancaman campur tangan
dari negara lain, baik itu subversif atau konversi dari luar. Artinya tidak mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain. Itu prinsip dasar ASEAN yang kedua. Yang ketiga, penyelesaian konflik dengan cara damai. Kemudian yang keempat, menolak penggunaan ancaman militer dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, kerjasama efektif antar negara di berbagai bidang. Itu tadi prinsip-prinsip kerjasama ASEAN. Kemudian kali ini kita akan mempelajari kerjasama anggota ASEAN di bidang politik. Jadi selain ekonomi, sosial, budaya, juga ada kerjasama di bidang politik. Nah, baik, sebelum kita belajar tentang kerjasama di bidang politik, kita ingat kembali macam-macam kerjasama. Yang pertama adalah bilateral. Bilateral itu adalah kerjasama antar dua negara. Itu artinya dua. Jadi bilateral adalah kerjasama antar dua negara. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Brunei, dan lain-lain. Kemudian multilateral itu adalah kerjasama antar dua negara atau lebih. Jadi kerjasama lebih dari dua negara. Itu namanya kerjasama multilateral. Contohnya dulu ada Mapilindu, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama regional. Regional itu adalah satu kawasan, region, wilayah. Nah, ini adalah bentuk kerjasama dalam satu wilayah. Contohnya adalah ASEAN. ASEAN itu termasuk jenis kerjasama regional. Artinya kerjasama dalam satu wilayah, yaitu Asia Tenggara. Kemudian dengan kerjasama di berbagai bidang, salah satunya yang akan kita bahas adalah kerjasama bidang ekonomi. Nah, awal adanya kerjasama di bidang politik yang sebelumnya itu hanya ekonomi, sosial, budaya, kemudian melebarkan menjadi kerjasama politik. Itu awalnya itu adanya Deklarasi Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971. Ini menghasilkan YOPPAN, arti Union of Peace, Freedom, and Natural. Artinya ini kawasan bebas, damai, dan netral. Kemudian yang kedua adanya KTT ASEAN yang pertama. Ini tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976 yang diadakan di Bali, Indonesia, atau dikenal dengan Bali Concord 1. Ini menghasilkan perjanjian persahabatan antar negara Asia Tenggara. Nah, sejak adanya Deklarasi Kuala Lumpur, KTT ASEAN yang ke-1, maka ini dimulainya bentuk kerjasama di bidang politik. Nah, contohnya kerjasama di bidang politik, satu, adanya kerjasama menjaga stabilitas keamanan wilayah Asia Tenggara. Ini biasanya wilayah perbatasan. Kemudian adanya pengiriman duta dan konsul. Nah, ini terbukti di setiap negara ASEAN dan Asia Tenggara dan dunia itu adanya KBRI, Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia. Itu kalau di luar negeri. Kemudian di negara kita juga itu ada juga kantor kedutaan negara lain. Jadi kita saling tukar menukar duta dan konsul. Kemudian yang ketiga, kerjasama kawasan yang damai, bebas, dan netral atau dikenal dengan YOPPAN. Kemudian perjanjian ekstradisi antar negara. Perjanjian ekstradisi ini artinya penyerahan pelarian yang tertangkap. Artinya ketika ada suatu pelarian dari Indonesia misalnya, kemudian lari ke Malaysia, maka ketika pemerintah Malaysia ini mengetahui, maka ini setelah menangkapnya kemudian diserahkan kepada negara Indonesia. Kemudian yang berikutnya, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. Artinya apa? Di kawasan Asia Tenggara ini kita dilarang dengan adanya produk senjata nuklir di Asia Tenggara.
Kemudian adanya Defense Minister Meeting atau ASEAN Defense Minister Meeting. Ini merupakan suatu kegiatan pertemuan rutin antar negara ASEAN, pertemuan para menteri pertahanan ASEAN. Kemudian yang ketujuh, negara ASEAN saling bekerja sama dan melakukan pemberantasan terorisme. Kemudian yang kedelapan, saling melindungi manusia yang terlibat atau menjadi korban perdagangan manusia. Kemudian yang ke-9, negara ASEAN juga melakukan pelatihan militer bersama untuk keamanan wilayah di Asia Tenggara, khususnya wilayah-wilayah perbatasan. Nah, ini contoh-contoh bentuk kerjasama di bidang politik. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar tentang bagaimana itu teks eksplanasi, bagaimana itu tentang kerjasama di bidang politik. Sekali lagi, di era globalisasi ini kita bisa mengakses berbagai informasi dari berbagai belahan dunia ini karena ada manfaat dari listrik. Sehingga apa? Listrik yang kita gunakan kan menjadi sumber energi dari handphone yang kita gunakan, dari laptop yang kita gunakan, dari televisi yang kita lihat, dan lain sebagainya. Sehingga dengan energi listrik ini kita bisa menyalakan handphone, bisa browsing lewat internet. Ya, bayangkan ketika tidak ada listrik, kita akan terhambat untuk bisa mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Tetapi dalam penggunaan listrik kita harus bijak. Artinya apa? Menggunakan listrik itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus membiasakan untuk menghemat listrik. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari menghemat listrik, satu, agar energi listrik yang disediakan alam ini tidak cepat habis. Yang kedua, untuk menghemat biaya pajak listrik tiap bulannya. Nah, dengan menghemat listrik tentunya sekali lagi energi listrik tidak cepat habis. Yang kedua, pajak penggunaan listrik ini akan lebih irit atau lebih hemat. Nah, berikutnya cara-cara menghemat energi listrik. Yang pertama adalah membatasi waktu menonton televisi. Jadi menonton televisi itu boleh, hiburan boleh, tetapi kita harus bisa membatasi waktu menonton televisi. Jadi waktu belajar ya belajar, waktu menonton televisi silahkan menonton televisi dengan batasan tertentu agar bisa menghemat energi listrik. Jadi sekali lagi, satu, membatasi waktu menonton televisi. Ketika sudah tidak ditonton, tentunya harus segera dimatikan. Yang kedua adalah mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Jadi ketika di rumahmu itu ada AC, ketika udara tidak panas ya tidak usah dinyalakan. Jadi yang kedua, mematikan kipas angin ya atau AC ketika udara itu sejuk. Kemudian yang berikutnya adalah mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan, baik itu stop kontak kipas angin, televisi, radio, kemudian pencuci, mesin pencuci. Jadi ketika sudah tidak digunakan maka stop kontaknya itu dicabut. Nah, ini untuk menghemat listrik. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mengisi daya telepon seluler atau laptop ini sepanjang malam. Ini ketika kita mencas laptop, kemudian mencas HP, ketika itu baterainya itu sudah penuh ya segera kita cabut. Ini salah satu cara menghemat energi listrik. Kemudian yang berikutnya adalah mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Nah, artinya ketika malam hari kita menyalakan lampu yang berdaya lebih kecil. Jadi
lampu yang dayanya besar itu dimatikan, kemudian mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Kemudian yang berikutnya menggunakan lampu hemat energi. Tadi lampu pijar, lampu neon, lampu LED. Nah, ini yang paling hemat itu LED dan neon. Jadi neon dan LED itu paling hemat daripada lampu pijar. Jadi mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil, kemudian mengganti lampu hemat energi. Kemudian yang berikutnya mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Jadi, atau tidak menyalakan lampu listrik di siang hari. Kemudian yang berikutnya, cara menghemat listrik yang lain adalah memilih alat listrik yang berdaya rendah. Kemudian menggunakan alat listrik seperlunya saja. Gunakan lampu hemat energi. Kemudian mengurangi pemakaian alat listrik secara berlebihan. Menyetrika dalam jumlah banyak sekaligus. Mencuci dalam jumlah banyak sekaligus. Kemudian menggunakan pompa air seperlunya. Mematikan pompa air jika tidak digunakan. Atau jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Kemudian jangan terlalu sering membuka kulkas ya, membuka menutup kulkas terlalu sering. Ya. Atau tutup rapat kulkas jika tidak digunakan. Nah, ini adalah cara-cara dalam menghemat energi. Demikian anak-anak untuk pelajaran kita kali ini untuk subtema 2 untuk pembelajaran 1. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.